Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih di segmen dialog. Saya akan bergeser ke Pak Anam. Pak Anam, jika benar terbukti ini ada indikasi suap yang dilakukan oleh advokat tersangka, apakah masih bisa dikategorikan sebagai perkara pidana? Iya, suap dan pemerasan itu sama-sama pidana, cuman beda siapa yang aktif dan beda pemidanaannya aja. Tapi sama-sama pidana dan sama-sama bisa dipenjara kalau terbukti. Nah, kalau pertanyaannya itu, tapi dalam konteks etik ya, penerima suap atau yang melakukan pemerasan sama-sama bisa dijatuhin sanksi etik dalam konteks profesi ya, yang saat ini sedang berproses. Jadi memang kita tunggu dan kami sih mengapresiasi ya kecepatan Paminal untuk memproses ini. Dan kami juga akan menunggu bagaimana proses sidang perdata ini. Semoga sidang perdata ini tidak terjadi dading ya, tidak terjadi perdamaian, karena kalau terjadi perdamaian langsung close kasusnya. Karena kalau tidak terjadi perdamaian, kasus ini bisa dibuka semua, faktanya apa, siapa yang menuduhkan harus mendalilkan, dan itu bisa menjadi pembelajaran publik kita semua, termasuk yang tadi diuraikan oleh Mas Sugeng, itu akan juga diuji. Soal mobil, soal uang 1,6, soal hubungan-hubungan transaksional kayak begitu, itu bisa diuji dalam konteks perdata, dan kita akan tunggu itu juga. Jadi yang menarik di kasus ini memang, gimana? Silakan dilanjutkan. Yang menarik dalam kasus ini kan memang ada gugatan perdata dengan berbagai uraiannya, terus ada klarifikasi dengan berbagai uraiannya, dan saat ini sedang berjalan adalah pemeriksaan oleh Propam, dan ini juga sedang berproses, dan nggak dalam waktu dekat juga akan disidang etik gitu. Apalagi kan sudah diamankan ya, kalau istilah biasa dipakai juga di patsus atau di penjara begitu. Ini kan juga menarik gitu, karena kalau sudah diamankan biasanya memang ya bisa sampai menuju kepada sidang etik, biasanya begitu. Dan ini langkah yang menurut saya langkah yang tegas ya. Oke, jadi ditemukan adanya pelanggaran kode etik ya oleh aparat penegak hukum sehingga dipatsuskan seperti itu ya, Pak Anam. Nah, dugaannya sangat kuat. Biasanya kalau proses pemeriksaan ini, kalau sekedar saksi ya dia disuruh pulang habis diperiksa. Tapi kalau dia memang terduga ya nggak boleh pulang, diperiksa sampai tuntas proses pemeriksaannya. Apalagi Pak AKBP Bintoro juga menjelaskan kalau HP-nya juga disita. Nah itu kan juga mencerminkan bagaimana Paminal bekerja dengan lumayan begitu ya, mengurai satu-satu aktor dan hubungan antara aktor dalam peristiwa tersebut. Kalau untuk sanksinya, Pak Anam, terkait dengan kasus pemerasan dan juga kasus suap, jika terbukti ini adalah kasus suap, yang artinya inisiatifnya ini bukan dari AKBP Bintoro, tapi dari advokat mengiming-imingi polisi dengan sejumlah uang dan juga mobil mewah mungkin. Apakah kalau untuk sanksinya bisa lebih ringan, cenderung lebih ringan dibandingkan dengan pemerasan? Kalau dalam undang-undang pidana ya memang lebih ringan kalau suap, kalau pemerasan lebih berat. Ya, yang satunya 9 tahun, yang satunya 5 atau 6 tahun begitu. Tapi kalau dalam konteks etik mau menerima suap, mau melakukan pemerasan, sama-sama bisa terancam PTDH. Asalkan memang kontribusi terhadap karakter kasusnya, peristiwanya juga gede. Oleh karenanya ini memang kami berharap tidak berhenti di etik, di Paminal, di Propam, tapi juga akan berlanjut pada pidana. Kalau nominalnya seperti apa Pak Anam? Jika ternyata bukan seperti yang digembor-gemborkan 20 miliar atau miliaran rupiah, 5 miliar, tapi seperti yang Pak Sugeng sebutkan hanya 100 juta. Ya nanti dibuktikan aja, itu kan ada tuduhan. Apalagi tuduhannya sudah dilayangkan pada mekanisme hukum perdata, ya nanti kita tunggu itu. Dan ada proses Paminal yang nanti juga akan dibuka di sidang etik. Dan itu yang akan kita tunggu, apakah benar 100 juta ataukah 1,6, apakah juga ada mobil Ferrari, ada motor dan sebagainya. Lah itu juga akan kita buka nanti kita akan lihat di sidang etiknya. Baik, Pak Sugeng menurut tapi sekali lagi mau dia nyuap, mau dia pemerasan, ya kan, sama-sama pidana dan harus dipidana. Kalau dalam konteks etik
Kalau kontribusi aktivitasnya juga serius di situ, ya PTDH gitu. Oke, baik. Pak Sugeng, menurut Anda bagaimana sebaiknya pihak kepolisian menyikapi hal ini? Apakah sudah on track? Sementara ini sudah on track ya, karena prosesnya etik yang sedang berjalan. Saya juga mendorong untuk proses pidananya juga dijalankan, tidak perlu menunggu adanya pelaporan ya. Ini kan bisa dengan yang namanya laporan tipe A. Jadi hasil daripada temuan daripada polisi sendiri laporan tipe A. Jadi diproses. Nah yang penting di sini ada ini ya. Ini kan ditanya terkait dengan jumlah uang. Kalau 20 miliar itu informasi berita. Kalau 5 miliar itu informasinya dari gugatan yang harus diuji ya. Sampai dengan putusan. Kalau 17,1 miliar informasinya dari saudara kuasa hukum yang baru, saudara Pahala. Nah kemudian informasinya 100 juta itu dari informasi yang kami dapat ya hasil pemeriksaan. Kami dapatlah informasinya. Ini ada missing link yang sebetulnya mata rantai yang penting yaitu diperiksanya advokat Evelyn. Iya. Ya. Apakah berhasil nanti dimintai keterangan di dalam proses pemeriksaan kode etik ini? Ini juga menjadi informasi yang penting di awal, ya. Tetapi kalau dalam kode etik sejauh saya tahu, orang sipil tidak bisa digunakan pendekatan paksa, ya, pendekatan paksa tidak bisa. Kalau dia menghindar, angka ini tidak akan terkonfirmasi berapa, ya. Kalau si Arif dan Bayu kan di dalam posisi ditahan. Dia bisa menyampaikan sama seperti advokatnya mungkin 17 miliar ya. Tapi mereka bukan yang memberikan langsung kepada aparat kepolisian, tapi melalui pengacaranya. Ini yang missing link yang putus yang harus bisa dihadirkan. Oke, Pak Sugeng, selain nominal uang yang cukup fantastis yang Anda sebutkan tadi, meski masih simpang siur juga beredar info adanya mobil mewah dan juga moge. Nah, saat itu kan juga termasuk barang bukti ya, Pak Sugeng. Dari informasi yang Anda terima, ada di mana? Mobil Lamborghini yang saya tahu ya, itu ada di tangan namanya Dika Pratama. Ya, di dalam gugatan itu disebut Dika Pratama itu yang saat ini menguasai mobil tersebut. Tapi keberadaan di tangan Dika, dugaan saya adalah sah, ya, karena Dika membeli dari Evelyn. Evelyn yang diberikan kewenangan waktu oleh si Arif untuk menjual. Jadi ada di sana. Kalau itu sah, apakah itu bisa disita? Itu juga jadi pertanyaan, karena dia membelinya secara sah, surat-suratnya lengkap, ya, barangnya ada, kemudian yang menjual juga ada, ya, harganya tinggal disesuaikan. Katanya dia jual dengan harga 4M, itu pun masih simpang siur nih, ada yang bilang 6M. Makanya ini kasus belum clear sama sekali dari sisi faktanya. Tapi peristiwanya terkait menjual mobil itu ada. Dan pembeli mobilnya ada. Kalau soal motor Harley Davidson dan juga BMW, ya, motor BMW, ini yang belum clear, dijual atau diserahkan secara fisik. Tapi apapun namanya, gitu, ya, sudah terjadi dugaan perbuatan tercela sementara ini yang dikenakan pada petugas kepolisian. Baik, saat ini sudah ada sejumlah anggota Polres yang dipatsuskan, Pak Sugeng, karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Nah, kemungkinan besar ini kan sepertinya kerja kelompok ya. Dari catatan Anda, seperti apa peran-peran mereka ini, Pak Sugeng? Peran daripada hasil pendalaman
kami ITB, peran dari Bintoro itu antara April sampai dengan Agustus, ya. Perannya yaitu dia melakukan proses perkara ini secara tidak profesional, unprofessional conduct. Salah satu contohnya adalah kasus matinya Firsa itu diselesaikan dengan cara damai. Ini tidak bisa. Kasus kematian tidak bisa diselesaikan secara damai, harus diproses terus, ya. Oleh karena itu dia ketika diperintahkan, dia dilihat menunda-nunda proses perkara ini, sementara janjinya kepada tersangka akan dihentikan, itu yang dituntut, ya. Perkaranya mandek, akhirnya dipindahkan Bintoro antara Agustus. Yang kedua ini Gogo Galesung. Saya baru mendapat informasi dari sumber bahwa Gogo Galesung juga mendapat sejumlah uang ratusan juta. Ya. Apa perannya? Perannya, nah ini yang saya belum tahu perannya apa terkait penerimaan uang. Tapi dari sumber yang kami ketahui, pada tanggal 16 Desember surat kejaksaan telah menyatakan perkara 1179 untuk perkara kekerasan pada perempuan dan penggunaan narkoba yang dicekokkan kepada korban Anissa itu dinyatakan P21, 16 Desember. 17 Desember kemudian ada panggilan pertama untuk dua tersangka untuk diserahkan kepada kejaksaan. Tetapi tersangka kemudian membuat alasan sakit. Ya, antara 17 Desember sampai dengan 20 Desember ada terjadi apa di sini? Apakah pemberian uang tersebut adalah mau untuk mendelay proses penyerahan tahap kedua? Nah, ini yang harus didalami. Tapi dari sumber yang didapat ada penerimaan uang 550 oleh AKBP Galesong melalui perantara, yaitu AKP Z, ya, AKP Z yang juga yang saat ini juga sudah diperiksa, ya. Iya. Baik Pak Sugeng, kita akan jeda dulu, Pak Anam. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Sugeng dan Pak Anam. Kami akan segera kembali di NTV Prime.